pelajaran 2021-2022 di semua jenjang. Walaupun dengan protokol kesehatan yang ketat, kemudian masih 50%. Akan tetapi, langkah menteri ini juga ditentang oleh Kepala Bidang Pengembang Profesi Pimpinan Ahli Epidemiologi Indonesia. Itu mereka juga mengatakan mengkhawatirkan kalau keran ini dibuka, maka akan mengkhawatirkan kondisi pandemi COVID di negara kita ini. Di satu sisi, kalau pendidikan kita dibiarkan terus seperti ini, kita akan terjadi lost generation. Ya, mereka tidak akan mendapatkan pendidikan yang layak, tidak akan mendapatkan pendidikan yang baik. Kemudian, kalau kita akan terus seperti ini tanpa melakukan langkah-langkah, ya artinya akan berdampak dengan sosial ekonomi dan kan sekarang. Dilema antara kesehatan dan pendidikan ini tidak bisa ketemu langsung, tidak jalan dengan si pandemi. Dari Bank Dunia pun, WHO ataupun UNICEF pun sudah sepakat mengatakan bahwa penutupan sekolah ini bisa menghilangkan pendapat hidup di satu generasi. Loss of learning real, memang risiko ini akan kita hadapi. Nah, tapi di sisi lain, dilema jaga. Kemudian kami juga bersama Bu Gita pernah turun di beberapa kabupaten, 4 kabupaten itu saya coba samakan hasil survei kami tentang new normal ini. Banyak masalah yang dihadapi orang tua melaksanakan kegiatan tatap muka atau melaksanakan daring atau katakanlah belajar jarak jauh ini. Jadi saya contoh sampaikan hasil ini ada berupa kami lupa juga tadi, tapi ini data ini hasil survei kami dari Dekan di yang ada Bang aja yang akan kita bandingkan, kita sandingkan dengan data secara nasional. Ini salah satu bahwa ini anak belajar di rumah hampir semua. 4 kabupaten yang kami kunjungi hampir sama, dan rata-rata tingkat nasional pun hampir sama. Tas 10. Kemudian orang tua yang anaknya tidak belajar di rumah beralasan karena tidak ada bahan dan yang memadai. Tapi kalau kita lihat di Bangka tidak terlalu justru jaringan internet di Bangka cukup memadai. Ini adalah hasil dari survei di beberapa daerah yang kami lakukan. Tidak ada masalah di internet. Jadi masalah itu orang tua memang mengaku mendampingi anaknya selama belajar dari baik tingkat nasional, dikit juga sama orang mendampingi. Tapi bagaimana orang justru di Bangka Belitung, hasil survei kita menunjukkan orang tua tidak cukup waktu mendampinginya. Harusnya rata-rata dari jam berbeda
data secara nasional dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekitar 58% orang tua mendampingi anaknya belajar. Sementara di kita justru dominan hanya 1 jam. Kalau secara nasional rata-rata 2 jam. Orang tua mendampingi anaknya belajar di rumah. Sementara di kita hanya tidak sampai 1 jam. Kenapa sampai seperti ini? Kadang-kadang kita juga ingin mencari permasalahannya. Kenapa? Kemudian kita lihat juga orang tua yang mendampingi anaknya belajar di rumah, justru yang secara nasional lebih dominan orang tua itu memberikan motivasi kepada anaknya pada saat anaknya belajar. Dan berbeda dengan kita, dari 4 lokasi survei yang kita lakukan, itu justru orang tua justru membantu menjelaskan pelajaran kepada anaknya. Bukan memberikan motivasi, tapi membantu pelajaran untuk lihat sekali kondisi seperti ini, yang belajar itu justru orang tua, bukan anaknya. Orang tua tidak mendampingi anaknya selama belajar karena mereka bekerja. Tapi di kita, di lingkungan kita ini justru dari survei ini menunjukkan bahwa karena orang tua tidak menguasai materi pelajaran si anak itu sendiri. Dia mendampingi siswa, mendampingi anaknya, kemudian itu rata-rata tidak paham kalau kita yang ada di Bangka Belitung. Tapi di nasional, orang tua akan berusaha ini kita lakukan. WA itu mendominasi pelajaran jarak jauh. Sementara yang lain-lain kecil sekali. Apakah dengan Zoom atau Google Meet itu sedikit sekali. Tapi kita lebih baik dibandingkan dengan data nasional. Kalau secara nasional ini di atas 90%. Kalau di kita di Bangka Belitung ini hanya sekitar 70% lebih dan bervariasi. Ada yang menggunakan Google Meet, ada Zoom, ada yang Facebook dan sebagainya. Kelihatannya di Bangka lebih anak-anak kita di sini lebih menguasai teknologi dibandingkan secara mahal. Kemudian sumber belajar atau panduan belajar dari rumah adalah dukungan yang paling sering diberikan oleh sekolah. Itu betul. Dukungan internet, kalau di kita lebih dominan dukungan internet. Tapi kalau di daerah lain, di sekolah nasional, justru menurut orang tua, referensi sumber belajar dan pembelajaran yang sering. Begitu juga hambatan utama yang dihadapi oleh orang tua adalah memahami anak dan jaringan internet yang memadai. Tapi sekali lagi di kita di Pulau Bangka dari jaringan internet tidak menjadi masalah. Kesulitan adalah memahami dominan. Jadi kesulitan di pelajaran yang ganggu. Kemudian para orang tua baik secara nasional atau hasil dan waktu itu 90% orang tua mengaku bahwa guru yang dapat memberikan solusi permasalahan yang dihadapinya. Jadi bagaimanapun tetap guru lah. Ini pendapat dari orang tua, dan kalau secara nasional itu sekitar 89,9%, tapi di kabupaten 90,7%.
Iya, itu kalau secara nasional, kemampuan memberikan motivasi kepada anak lebih dibutuhkan dibandingkan kumpulan lain. Mereka lebih kemampuan memberikan motivasi kepada siswanya, kepada anaknya. Berbeda dengan kita, para orang tua lebih banyak menginginkan bagaimana cara dia menguasai emosi diri sendiri. Ya, artinya bagaimana mereka menghadapi anaknya sendiri dan mengatasi emosional dia sendiri. Itu yang diperlukan oleh masyarakat kita. Berbeda dengan nasional, dia justru hanya lebih banyak bagaimana memberikan motivasi kepada anak. Ini hasil sebagian dari survei yang kami lakukan. Bagaimana pembelajaran secara online oleh Bapak Menteri Pendidikan tidak lebih baik dibandingkan dengan tatap muka. Oleh sebab itu, bagaimanapun saat ini akan dilaksanakan tanggal atau bulan Juli nanti, tahun pelajaran baru, itu akan mulai dilaksanakan tatap muka. Walaupun saat ini sudah dilaksanakan simulasi tatap muka. Kami akan menyampaikan kondisi di lapangan tatap muka yang dilaksanakan. Saya juga di SMA Ahmadiyah, sudah berapa bulan yang protokol kesehatan yang ketat. Anak-anak kita memang diwajibkan sebelum berangkat pun ada protokol kesehatannya, di perjalanan juga ada, harusnya sampai di harus ada yang harus diikuti protokol kesehatannya sampai dan sebagainya, dan mereka berada di ruang kelas pun sudah diatur protokol kesehatan dan juga boleh membawa atau meminjam peralatan teman dan sebagainya. Mereka duduk di kursi masing-masing, kembali lagi dan tidak komunikasi, tidak bersentuhan dengan teman-teman yang lain. Dan setelah selesai belajar, mereka pun ada protokol kesehatannya, sampai di rumah pun sudah diatur, diberikan kepada anak-anak kita semuanya seperti itu. Sampai di rumah mereka harus buka satu baju dan baru kumpul saudaranya. Itu sudah aman, tidak masalah, dan sampai hari ini pun alhamdulillah tidak ada satupun baik guru maupun siswa yang terdampak dari virus COVID ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebagai tujuan. Dan kami melihat di beberapa daerah yang sudah kita kunjungi pada waktu survei, di daerah sudah tatap muka, sudah melakukan tatap muka. Tapi bagaimanapun harus yang seperti kekhawatiran yang dilema kita di bidang kesehatan pun dari tapi mudah-mudahan ini dapat ditekan. Kalau bagi saya, pendapat pribadi, bagaimanapun tetap kita laksanakan tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat. Ini sudah kita coba melakukannya, dan itu pun tidak maksimal, walaupun dengan 50%. Artinya begini, walaupun siswa yang tatap muka itu 50% hari ini, besoknya 50%, tapi materi yang mereka dapatkan adalah seperempat dari bagaimana mereka memenuhi kompetensi dasar, mereka sudah ada di dalam kurikulumnya, walaupun sekarang sudah disederhanakan, itu tidak bisa dicapai dengan baik. Dibandingkan dengan kondisi normal, justru anak-anak kita dengan tatap muka sekarang pun mereka hanya mendapatkan materi sekitar 25%.
tidak sampai 50%, hanya sekitar 25%. Saya contohkan, biasanya mereka belajar dari pagi, jam 7, pulang jam 4, sekitar 8 jam. Sekarang mereka hanya bertemu hanya 4 jam. 4 jam itu pun separuh. Besoknya atau minggu berikutnya baru separuh lagi yang belajar 4 jam lagi. Artinya apa? Anak-anak kita sekarang tatap muka pun mereka tidak akan bisa maksimal, hanya 25% kalau kami hitung. Bisa materi yang disampaikan, walaupun sisanya secara online. Apalagi kalau kita tetap tidak melakukan tatap muka. Protokol kesehatan tetap, tapi tatap muka juga harus kita laksanakan. Ini yang perlu kami informasinya sebagai awal ini untuk beliau juga sama kami juga ikut pada waktu itu, pertama keliling ke rumah daerah. Itulah hasil survei di Bangka Belitung dan mungkin Bu Gita karena beliau dari kesehatan mungkin lebih banyak membahas tentang kesehatan banyak di pendidikannya. Artinya jangan sampai terjadi loss generasi. Saat ini oleh pengumuman kelulusan untuk SMA, mereka adalah generasi-generasi wabah. Mereka punya tantangan tersendiri. Mudah-mudahan mereka ini kuat. Mereka bisa menghadapi situasi seperti ini. Walaupun lulus, tapi mereka tidak bisa dapatkan materi yang maksimal seperti mereka dapatkan pada saat sebelum terjadi meyakini terpandang COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Edison untuk pemaparan materinya. Mungkin langsung saja kita lanjutkan ke pemateri kedua, Ibu Gita Fajrianti, SKM Mkes, untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Maura atas kesempatannya. Izin saya share materi sebentar. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati Ibu Dekan dan Wakil Dekan FISIP UBB, beliau-beliau adalah sahabat kami. Sampaikan salam kepada Bu Ami, beliau adalah sahabat kami juga, dan Bu Diana tadi ya. Kemudian yang kami hormati Pak Edison, selama beberapa bulan ini kami tidak bisa bertemu juga dengan Pak Edison, kami sama-sama di Dewan Pendidikan Provinsi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya Pak, semuanya. Amin. Ya, Bu. Yang kami hormati juga seluruh pengurus BEM FISIP UBB. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya untuk membersamai webinar kita pada hari ini, di mana tema yang diangkat tadi adalah dilema pendidikan di era pandemi. Ini menjadi satu dilema yang memang luar biasa dan kita tidak pernah menyangkanya ini bisa terjadi dan ada di tengah-tengah kita ya. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa seluruh negara di dunia ini sedang mengalami pandemi. Tidak terkecuali kita yang ada di Indonesia dan ada di Provinsi Bangka Belitung. Pandemi ini terjadi sejak tahun lalu
2019 akhir ya, dan sampai sekarang belum berakhir gitu ya. Nah, kita akan melihat bagaimana sih urgensi kesehatan dan efektivitas pendidikan. Seperti diceritakan oleh Pak Edison tadi, kami karena menjadi ikut berperan juga di dalam dunia pendidikan di Dewan Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, merasa terpanggil ingin melihat seperti apa kondisi pendidikan kita ya di Provinsi Bangka Belitung ini. Kami melakukan survei di beberapa sekolah dan di beberapa kabupaten, kami melihat seperti apa kondisi yang terjadi di masa pandemi saat sekarang ini. Tentu ada hal-hal yang kami sampaikan juga, bukan hanya sekedar efektif atau tidaknya pendidikan di masa pandemi, tapi kami melihat juga bagaimana protokol kesehatan di sekolah ini dijalankan atau tidak. Sampai di mana protokol itu disiapkan oleh pihak sekolah yang memang menginginkan adanya tatap muka pada saat pembelajaran. Ya. Saya mengingatkan kembali bahwa COVID-19 ini adalah penyakit menular. Disinilah kenapa kita di bidang kesehatan, terutama ahli epidemiologi, masih melarang sampai saat sekarang ini untuk pertemuan dalam jumlah yang banyak di dalam satu tempat, karena penyakit ini menular, ya menular. Sebelumnya kita tidak pernah tahu, tidak pernah mengenal penyakit ini. Yang pertama kali itu adanya di Wuhan, ya Tiongkok di Desember 2019, ya. COVID-19 dinyatakan pandemik dunia, bukan pandemik satu daerah, tapi pandemik dunia oleh WHO dan sudah ditetapkan sebagai bencana non-alam. Ya, bencana non-alam yang harus dilakukan penanggulangan secara terpadu. Perlu keterlibatan kita semua untuk menyadari bahwa COVID ini adalah penyakit menular dan harus dilakukan upaya pencegahan. Ya. Mengingatkan kembali bahwa penularan COVID ini yang pertama melalui droplet. Ya, droplet. Begitu ada yang batuk atau ada yang bersin, tidak ditutup. Nah, cairan dari batuk atau bersin tadi mengenai orang lain, nah ini bisa menularkan. Ya, bahkan penularan yang melalui droplet ini tadi bukan hanya kalau yang penderita COVID, kalau pasien penderita TBC, ada yang kena batuk flu, begitu ya, nah itu menularkan melalui droplet juga, begitu ya. Kemudian kontak pribadi, makanya kita kok dilarang untuk berjabat tangan, begitu ya. Nah ini dikhawatirkan terjadi penularan. Kemudian menyentuh benda-benda atau permukaan yang dikhawatirkan atau dimungkinkan ada virus di atasnya, kemudian secara tidak sengaja kita menyentuh mulut, hidung, atau mata yang dimana di sanalah tempat masuknya berbagai macam virus tadi, sebelum kita mencuci tangan. Ya. Yang perlu kita ingat bahwa potensi penularan terjadi pada seluruh sektor. Ya, pada seluruh sektor tanpa mengenal batas dan tanpa mengenal perbedaan. Jadi mau dia perempuan, mau dia laki-laki, mau dia pejabat, mau dia orang biasa, itu punya resiko terjadi penularan. Nah, ini yang harus menjadi catatan kita. Ini gejala klinisnya. Jadi kalau menderita demam, suhunya sudah 38 derajat Celcius, 39 derajat Celcius, kemudian ada batuk pilek, gangguan pernapasan, ya, kemudian sakit tenggorokan, merasa letih dan lesu. Nah, ini perlu diwanti-wanti, perlu waspada. Ya, kita harus tracing, mengingat sebelumnya kita pernah bertemu dengan siapa, bersentuhan dengan siapa, ya, apalagi di masa pandemi saat sekarang ini harus mengingat kita pernah ada aktivitas apa. Pandemi COVID-19 ini pengaruhnya sangat besar terhadap kesehatan di masyarakat kita, ya. Di mana indikator kesehatan masyarakat, umur harapan hidup terjadi penurunan, kemudian status gizi juga terjadi penurunan, angka kesakitan itu terjadi peningkatan, dan terjadi juga peningkatan angka kematian.
setiap hari selalu menjadi bahan renungan kita. Ada yang berpulang meninggal dunia ya, dikuburkan dengan protokol COVID. Kebetulan kampus kami bersebelahan dengan kuburan yang di Kacang Pedang, dan ini selalu menjadi menjadi bahan renungan kita bersama. Ada yang berpulang dan dikuburkan dengan protokol kesehatan di sana. Ya. Nah, indikator kesehatan masyarakat yang terjadi penurunan dan adanya peningkatan ini tadi tentu berpengaruh sangat besar, sehingga menyebabkan dampak yang besar terhadap penurunan produktivitas, penurunan daya saing, dan penurunan kesejahteraan. Ini data kasus COVID di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi saya ambil yang Bangka Belitung saja. Kalau di Indonesia sudah terlihat trennya masih terus merangkak menaik, jumlahnya selalu bertambah begitu ya. Kalau di Bangka Belitung saya ambil data hari Senin kemarin tanggal 3 Mei, kasus yang terkonfirmasi 13.821 dan yang meninggal 218. Nah, hari Rabu update yang di Rabu kemarin, kalau Jumat ini belum ada update-nya, itu bertambah kasus terkonfirmasi. Ada 14.113 dan yang meninggal dunia pun bertambah jadi 221. Artinya apa? Pandemi ini masih ada di tengah-tengah kita. Ya. Jadi kita memang harus selalu waspada, tidak boleh lengah. Ya. Berdasarkan data dari Satgas COVID bahwa 7 kabupaten kota kita yang ada di Provinsi Bangka Belitung ini berada di zona oranye. Ya, belum tidak di zona merah, dan kita berharap jangan sampai ke zona merah, dan harusnya dari zona oranye harus diturunkan ke zona hijau. Nah, sehingga kalau sudah zona hijau, aktivitas semua bisa kembali berpelan-pelan menjadi normal, termasuk aktivitas di dunia pendidikan. Ya. Jadi memang COVID ini merubah segalanya, ya, merubah segalanya. Membuat kacau semuanya begitu ya, apa yang sudah direncanakan akhirnya tidak bisa terlaksana begitu ya. Jadi begitu dahsyatnya pandemi ini. Terjadi perubahan pada masyarakat ya, sosial bersilaturahmi dan lain sebagainya, dan saat sekarang terjadi pelarangan untuk mudik begitu ya. Saya yang biasa berasal dari luar daerah dan biasanya setiap tahun karena orang tua masih ada ini selalu mudik, dan tahun ini dan 2 tahun, sudah 2 tahun dari tahun kemarin dan tahun ini kami mengikuti aturan dari pemerintah dilarang untuk mudik. Jadi kami harus patuh. Ini semata-mata menjadi ikhtiar agar pemutusan mata rantai COVID-19 ini bisa terlaksana, gitu ya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mematuhi ini semua, gitu ya. Kemudian terjadi juga perubahan di tempat kerja. Seperti kita di tempat kerja, pengurangan jam kerja, ya. Biasanya kita 8 jam, sama seperti di sekolah tadi Pak Edison menyatakan, kami hanya 4 jam saja berada di tempat kerja, kemudian bergantian juga sip-sipan, dan akhirnya memang kurang efektif. Ya, dan bahkan terjadi juga perubahan di dalam rumah tangga, bermasalah juga dari faktor ekonomi dan lain sebagainya. Dan tidak terkecuali pada sistem pendidikan kita. Ya, belajar mengajar yang tadinya tatap muka di sekolah dihentikan sementara, diganti dengan proses pembelajaran daring yang tadinya kita tidak pernah tahu, terutama di sekolah-sekolah yang menengah pertama dan menengah atas, apalagi yang di sekolah dasar begitu ya, yang gurunya pun tidak pernah tahu seperti apa proses pembelajaran daring. Ini hasil kita survei di lapangan seperti itu. Menjadi kendala. Belum lagi ketemu guru-guru yang senior. Ketemu guru-guru yang belum pernah memahami teknologi terkait pengajaran daring. Nah, ini menjadi dilema. Dari sinilah timbulnya dilema di masa pandemi di bidang pendidikan. Betul tadi Pak Edison katakan bahwa kami melakukan survei di beberapa daerah, dan salah satunya ada studi kasus ya yang kami jalankan di 2 desa, satunya di desa di daerah Kabupaten Bangka dan satunya di desa di Bangka Barat. Ini yang dialami oleh orang tua pada saat mendampingi anak-anaknya di pembelajaran daring. Yang pertama, mau tidak mau mereka harus menyiapkan sarana pembelajaran. Bagaimana mau belajar daring kalau tidak punya sarananya?
Akhirnya orang tua harus membelikan handphone ataupun membelikan laptop sehingga anaknya tetap bisa mengikuti pembelajaran secara daring tadi. Kemudian yang kedua, penambahan biaya ekonomi yang harus dikeluarkan oleh keluarga tadi dengan membeli kuota internet. Kemudian yang ketiga, orang tuanya ada yang nggak paham gimana cara menjelaskan materi pembelajaran. Kan biasanya guru ada yang memberikan pembelajaran dan penugasan baik melalui WA group atau melalui classroom begitu ya. Nah, orang tua kesulitan di sini. Bagaimana cara mendampingi atau menjelaskan kepada anak-anak terkait dengan penyelesaian tugas yang ada di sekolah. Terutama yang dikeluhkan begitu pelajaran matematika, Bu, kami kesulitan untuk menjelaskan kepada anak-anak kami. Ya. Kemudian orang tua juga mengeluh akhirnya anak-anak nggak fokus belajar daring. Ya, ini sudah bukan jadi rahasia umum lagi begitu terjadi kekurang fokusan pada saat pembelajaran daring. Bukan hanya di tingkat SD, SMP, SMA, bahkan di level perguruan tinggi pun pasti ada terjadi kekurang fokusan pada saat pembelajaran daring. Ya, dan inilah menjadi salah satu kekurangannya ya pada saat pembelajaran daring. Kemudian yang sangat dikhawatirkan oleh orang tua di mana penggunaan smartphone ataupun laptop ini menjadi dominan, yang orang tua tidak bisa mendampingi anak-anaknya karena bekerja. Ya, akhirnya anak-anak dibiarkan sendiri dengan smartphone-nya, dengan laptopnya untuk belajar, dan yang dikhawatirkan setelah belajar menggunakan teknologi ini tadi ke hal-hal yang negatif. Ya, karena mengingat umur anak-anak masih yang sangat rentan, terutama anak-anak yang tingkat dasar sampai menengah, ini menjadi kekhawatiran yang sangat besar dari orang tua. Nah, inilah dilema pendidikan terutama di provinsi kita, di Bangka Belitung, yang memang sedang dialami sampai saat sekarang, di masa pandemi saat sekarang ini. Ya. Pak Edison tadi menyebutkan bahwa ada wacana ya Pak ya, akan ada tatap muka oleh Pak Mas Menteri kita itu di bulan Juli 2021 nanti. Mudah-mudahan ini jangan sampai menjadi satu hal yang bermasalah sangat besar seperti kejadian di India begitu ya. Harapan kita semua komponen yang terkait siapapun itu, marilah bersama-sama kita berupaya untuk melakukan upaya pencegahan pemutusan mata rantai COVID-19 ini tadi. Bagaimana caranya? Kita sudah sering mendengar, ya, kita sudah sering mendengar. Mari menerapkan protokol kesehatan. Ya. Nah, itu adalah pencegahan yang memang sudah direkomendasikan. Pencegahan ini tentu harus selalu kita jalankan. Marilah kita berperilaku hidup bersih dan sehat. Karena ber-PHBS dampaknya sangat besar. Ya. Dengan kita berperilaku hidup bersih dan sehat, bukan hanya terhindar dari COVID, dari berbagai macam resiko penyakit pun kita bisa terhindar. Ya. Yang pertama, akhirnya kita lebih sering cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Saya sering tanya dengan mahasiswa, bahkan kami di kesehatan gitu ya, seberapa sering cuci tangan? Apakah sebelum terjadi pandemi ya, apakah kalau mau makan makanan kecil seperti makan makanan ringan itu cuci tangan? Jawabannya tidak. Nah, apakah ada yang menjamin kalau makan makanan ringan tidak akan masuk berbagai macam penyakit? Rata-rata kan kita cuci tangan tuh kalau mau makan besar ya, makan nasi ya, rata-rata kan seperti itu. Kita yang cuci tangan benar-benar bersih, pakai sabun, biasanya kalau kita mau makan nasi. Nah, bagaimana kalau kita makan pisang goreng, makan pempek, begitu ya? Rata-rata nggak cuci tangan, Bu. Betul. Itulah perilaku. Ya, itulah perilaku. Dan satu sisi yang menjadi poin positifnya di tengah pandemi saat sekarang ini, akhirnya kita
mulai berperilaku hidup bersih dan sehat dengan lebih sering cuci tangan pakai sabun, dan jikapun belum bertemu dengan air dan sabun, kita menggunakan hand sanitizer. Dan ingat, menggunakan hand sanitizer setelah 3 atau 4 kali, sesekalinya harus menggunakan air dengan sabun, ya, air yang mengalir dan sabun. Kemudian hindarilah menyentuh mata, hidung, ataupun mulut dengan tangan yang belum dicuci. Refleks yang sering terjadi itu kan, setiap kadang-kadang 30 atau beberapa menit sekali kan kita refleks mengucek hidung, mengucek mata, atau memegang mulut kita. Nah, ini yang tidak bisa kita kontrol. Makanya kenapa harus sering cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer tadi, ya, untuk menghindari jangan sampai masuknya berbagai macam penyakit, bukan hanya virus tadi, ya. Kemudian hindarilah interaksi fisik dengan orang yang punya gejala sakit. Jadi kalau ada orang yang sakit, keluarga atau apa, sebisa mungkin hindari interaksi fisik, gitu ya. Kemudian terapkanlah etika batuk dan bersin. Jadi kalau kita batuk ataupun bersin, tolong jangan begitu saja, gitu ya, terbukanya. Jadi tolong beretikalah yang baik dengan mengambil tisu, menutup mulut dan hidung kita pada saat kita bersin, atau jika tidak ada tisu di dekat kita, gunakanlah lengan baju kita yang bagian dalam. Jadi seperti ini, ya. Jadi itu merupakan etika batuk dan bersin. Jangan sampai jika kita pembawa virus tidak menularkan dengan orang lain. Nah, jika semua kita sudah menerapkan etika ini dengan baik, ya mudah-mudahan segala macam resiko penyakit yang penularannya melalui droplet ini tadi bisa kita hindari. Kemudian selalulah kita membersihkan atau memberikan desinfektan pada benda-benda yang sering kita sentuh. Sudah sering mensemprot handphone kita dengan hand sanitizer, ingat yang paling sering kita sentuh itu adalah handphone. Ya, kacamata, kemudian pena, begitu ya. Nah, rutinlah kita bersihkan dengan desinfektan, ya. Kemudian kalau kita dari bepergian sampai di rumah, ingat ganti baju ataupun langsung mandi, karena keluarga kita yang di rumah tentu daya tahan tubuhnya berbeda-beda. Yang kita khawatirkan ada orang tua kita ataupun nenek dan kakek kita yang ada di rumah yang sudah punya komorbid, ya, penyakit penyerta yang daya tahan tubuhnya tidak sekuat yang masih produktif, beresiko begitu, ya. Kemudian gunakan masker. Selalu gunakan masker begitu kita berada di luar. Berdasarkan informasi tingkat kepatuhan penerapan protokol kesehatan, di kita ini kepatuhan memakai maskernya baru 66% dari rata-rata nasionalnya 86,5. Ya, dari 86,5 berarti tingkat kepatuhan kita menggunakan masker itu masih cukup rendah, belum sampai ke rata-rata nasional. Harusnya hampir menyamai rata-rata nasional, ya. Kemudian tidak berjabat tangan terlebih dahulu saat sekarang, ya, karena memang salah satu penularannya dari tangan, dan physical distancing, ya. Untuk kepatuhan menjaga jarak juga kita masih di persentase 68,10. Dari rata-rata nasionalnya itu sekitar 84,7 begitu, ya. Berarti kita masih jarang yang jaga jarak. Ya, masih berdekatan begitu, ya. Kemudian yang terpenting juga adalah bagaimana caranya selalulah menjaga kondisi daya tahan tubuh kita. Bagaimana cara menjaga daya tahan tubuh kita? Yang pertama adalah konsumsi gizi yang seimbang. Ya, konsumsilah makan-makan yang bergizi seimbang. Tidak mesti mewah, tetapi memenuhi gizi yang seimbang. Ada karbohidrat, protein, sayur-mayur, buah, dan susu. Ya. Nah, ini harus seimbang. Lihat slogan di gizi itu ada piring nasiku. Jadi dari satu piring itu dibagi 4, jadi 1/4-nya ada nasi, 1/4-nya ada sayur mayur, ada lauk pauk, dan ada buahnya. Begitu, ya. Nah, kemudian yang kedua, untuk menjaga daya tahan tubuh kita, lakukan aktivitas fisik. Minimal 1 hari itu 30 menit. Setiap hari 30 menit, lakukan aktivitas fisik. Mau jalan kaki, mau sambil nyapu halaman teras rumah, mau halaman rumah, ya, ataupun dengan senam ringan. Yang penting melakukan aktivitas fisik, ada pergerakan di tubuh kita. Kemudian istirahat yang cukup,
Jangan begadang, terutama yang laki-laki ya. Nah, kurangi untuk jadwal tidur yang tidak teratur itu begitu ya. Jadi cukuplah kita beristirahat. Kemudian jangan lupa selalu berdoa, memohon kepada Yang Maha Kuasa, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dijaga begitu ya, dan berharap pandemi ini segera berakhir. Nah, kalau memang ini menjadi urgensi ya, artinya pendidikan kita mau tidak mau harus dijalankan tatap muka begitu ya, karena memang banyaknya keluhan-keluhan yang dirasakan oleh orang tua siswa tadi, maka protokol ya penularan COVID ini harus benar-benar diimplementasikan di sekolah. Ya, jadi protokolnya sudah ada. Ya, protokol penanggulangan penularan COVID ini sudah ada dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Dan harapannya memang ini diimplementasikan. Karena yang kita inginkan adalah pemutusan mata rantai. Pemutusan mata rantai COVID-19 ini tadi. Pastikan bahwa seluruh area sekolah itu bersih itu dulu. Jadi pihak sekolah jika memang ingin mengadakan simulasi ya, simulasi membuka sekolah tadi, nah ini sudah harus dipastikan. Kebetulan saya punya anak yang masih SD, di sekolahnya sekarang sudah mulai bertatap muka, tapi hanya 1 kali dalam 1 minggu. 1 kali dalam 1 minggu, hanya hari Senin saja, jadwalnya dari 7:30 sampai jam 11 begitu ya. Dan itu memang harus sangat wanti-wanti dan sangat dipesankan sekali. Tapi begitu pulang saya tanya, abang tadi di sekolah berdekatan dengan teman? Iya, Ma. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran. Saya sangat khawatir sekali. Tapi saya selalu menjaga daya tahan tubuh anak-anak dengan tadi konsumsi gizi seimbang, dan memang benar-benar bagaimana caranya diatur, istirahatnya harus cukup, kemudian dia ada aktivitas fisik, minimal saya suruh main bola di belakang rumah atau di halaman rumah kita begitu ya, sehingga fisiknya tetap dalam kondisi yang fit begitu ya. Kebetulan alhamdulillah kalau makannya luar biasa begitu ya. Hobi makan, jadi mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat begitu ya. Tapi kalau di sekolah kita tidak bisa menjaga itu semua begitu ya. Kembali lagi kepada protokol yang harus dijalankan di area sekolah. Pihak sekolah ya sebelum memulai kegiatan belajar mengajarnya, walaupun baru diatur begitu ya, hanya 50%-nya, kemudian dengan jumlah yang sedikit dan waktu yang sedikit, tapi tetap harus mematuhi protokol, ya, protokol pencegahan untuk penularan COVID ini tadi. Pastikan lantai, pegangan tangga, ya, meja, kursi, apapun yang ada di sekolah itu didesinfektan, ya, dilap atau disemprot secara berkala 3 kali dalam sehari. Ya. Kemudian meja dan kursi benar-benar diatur, benar-benar dijaga jaraknya. Siapkan sarana CTPS-nya ya, cuci tangan pakai sabun. Ada airnya yang ngalir, kalau dibuka kerannya airnya ngalir, jangan sampai ada kerannya saja ternyata airnya nggak ngalir, berarti fasilitasnya tidak mendukung begitu ya. Harus benar-benar diperhatikan. Airnya mengalir, kemudian ada sabunnya, ada hand sanitizer ya yang disiapkan baik itu di toilet, di setiap ruang kelas ya, kemudian di ruang guru ataupun di gerbang sekolah dan di tempat-tempat yang memang sering diakses oleh warga sekolah. Kemudian pihak sekolah juga harus selalu mengedukasi untuk melakukan CTPS, ya jangan lupa pakai masker, kemudian kalau batuk ataupun bersin yang benar, begitu ya. Kemudian memberikan informasi. Nah, biasanya kan anak sekolah kalau begitu datang di gerbang depan ada Bapak Ibu gurunya yang menyambut, begitu ya. Nah, biasanya berjabat tangan bentuk penghormatan kepada gurunya. Nah, saat sekarang diinformasikan untuk tidak berjabat tangan atau mencium tangan gurunya. Kemudian jaga jarak, ya. Dan dipastikan bahwa anak-anak ini membawa makanan dan minuman dari rumah. Kemudian di sekolah ingat
harus memasang pesan-pesan kesehatan di tempat yang strategis, yang memang mudah dibaca, mudah dilihat ya oleh warga sekolah. Misalnya pasang pesan cara cuci tangan yang benar, ya ada 6 langkah dengan waktu 20 detik. Nah, ada pamfletnya ditempelkan di sana. Kemudian memasang pesan juga tentang cara mencegah penularan COVID, kemudian cara menggunakan masker, kemudian ada juga pamflet tentang etika batuk atau bersin yang benar. Mengajak melakukan aktivitas fisik. Nah, nanti kalau memang mau diterapkan seperti ini, jangan lupa aktivitas fisik ini penting dilakukan. Misalnya senam setiap pagi, ada olahraga, kemudian bisa diajak beraktivitas fisik dengan kerja bakti secara berkala, dan selalu menganjurkan kepada warga sekolah untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Menjadi protokol juga di awal masuk jangan lupa lakukan pemeriksaan suhu. Ya, di depan pintu masuk harus benar-benar diperiksa suhunya. Kalau memang terdapat suhu tubuhnya di atas 38 derajat Celcius, maka tidak diizinkan masuk ke ruang kelas. Segera menghubungi fasilitas kesehatan. Ya. Diamati juga kalau ada warga yang di sekolahnya menderita batuk, pilek, sesak napas, sarankan juga menemui petugas kesehatan. Kemudian memberikan informasi kepada warga sekolah untuk nggak masuk sekolah dulu kalau sedang tidak sehat. Silakan berikan informasi. Atau kalau pernah keluar ya ke negara luar atau pergi keluar kota yang ada terjangkit begitu ya, nah harus melakukan isolasi selama 14 hari. Kemudian dipastikan lagi bahwa pendamping ataupun yang mengantar anak-anak ke sekolah ini dilarang masuk ke sekolah, ya cukup di depan gerbang saja. Secara rutin ya melakukan pemantauan dan memperbaharui perkembangan informasi dengan puskesmas atau dinas kesehatan secara berkala. Jadi memang harus lintas sektor. Jadi pihak sekolah bekerja sama dengan puskesmas ataupun dengan dinas kesehatan. Nah, kembali saat sekarang kita dihadapkan dengan kondisi new normal. Ya, adaptasi kebiasaan baru. Harus kita jalankan. Karena perilaku yang baru ini mengutamakan pencegahan dan meningkatkan kesehatan kita. Kita tetap menjalankan aktivitas normal, ya, dengan adaptasi perubahan ini agar kita selalu hidup sehat dan benar-benar menerapkan protokol kesehatan sehingga pemutusan mata rantai penularan COVID ini bisa kita jalankan. Ini new normal. Selalu pakai masker kalau kita keluar rumah. Jangan lupa hand sanitizer itu selalu dibawa. Ya, sehingga memudahkan kita di waktu-waktu tertentu untuk menggunakannya, gitu ya. Nah, jadi kalau ketemu nggak salaman, terus jaga jarak, gitu ya. Jangan lupa gunakan masker terus-menerus, kemudian jaga jarak juga ya, cuci tangan pakai sabun, tidak bersalaman, tiba di rumah mandi. Ini ada kebiasaan baru yang memang harus kita terapkan, ya. Kita tidak boleh lengah ataupun panik di dalam kondisi pandemi saat sekarang ini, namun harus tetap awas, waspada, dan peduli. Mari bersama-sama kita cegah penularan pemutusan mata rantai penularan COVID-19 ini dengan bersama-sama mau dan mampu menjalankan protokol kesehatan. Ingat, protokol kesehatan itu bisa melindungi diri kita dan melindungi keluarga kita serta orang lain untuk tertular dari virus COVID-19. Demikian dari saya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materinya, Ibu. Saya minta maaf tadi saya lupa membacakan CV Ibu di awal, jadi saya bacakan sekarang. Nama lengkap Gita Fajrianti SKM MKes, pendidikan terakhir S2 Kesehatan jurusan Promosi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Krui 17 Februari 1980, keluarga negaraan Indonesia, status menikah, agama Islam, pekerjaan dosen, alamat Jalan Bukit Permai 2, RT 007 RW 002, Kelurahan Bukit Merapin, Kota Pangkal Pinang. Pendidikan, SDN 1 Krui Lampung Barat pada tahun 1986 sampai 1992, SMP Negeri 2 Krui Lampung Barat 1992 sampai 1995, SPK Depkes Kota Bumi Lampung Utara 1995 sampai 1999, S1 STIK Bina Husada Palembang 2001 sampai 2005, S2 Undip Semarang 2011 sampai tahun 2013. Kemudian Bu Gita ini banyak sekali mengikuti pelatihan profesional, namun saya akan membacakan 5 yang terbaru. Ibu Gita sudah memulai pelatihan profesionalnya mulai tahun 2007. 5 yang terbaru, sosialisasi pengembangan kurikulum standar nasional pendidikan tinggi bagi PTS tahun 2018, Dialog Nasional 17 Indonesia Maju bersama Kementerian Perhubungan RI dan Menteri Komunikasi dan Informatika RI tahun 2018, Seminar Gizi Menuju Bubble Bebas Stunting tahun 2018, Loka Karya Enumerator dan PJT Kabupaten atau Kota Riskesdas 2018, Seminar Nasional Penguatan Fungsi Pendidikan Non-Formal dalam rangka menunjang pendidikan nasional tahun 2018. Organisasi profesional yang pernah diikuti oleh Bu Gita, pertama Pengurus Dewan Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode tahun 2014 sampai tahun 2019, Pengurus Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode tahun 2015 sampai tahun 2017, Pengurus Dewan Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode tahun 2020 sampai 2024 sebagai Wakil Sekretaris, Pengurus Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode tahun 2020 sampai tahun 2023, Pengurus Perhimpunan Ahli Kesehatan dan Keselamatan Kerja periode tahun 2018 sampai tahun 2023. Kemudian penelitian di bidang kesehatan yang pernah diikuti oleh Bu Gita, ada Tim Jaringan Penelitian atau JARLIT Bidang Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2014, Tim Jaringan Penelitian Bidang Pendidikan, Kebudayaan, dan Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015, Tim Enumerator Rumah Sakit Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan atau Risnakes tahun 2017, PJT Kabupaten Riset Kesehatan Dasar tahun 2018, Tim Enumerator Kajian Paruh Waktu Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Itu adalah CV dari Bu Gita Fajrianti SKMM. Kemudian saya akan menyimpulkan materi dari kedua pemateri kita hari ini, dari Pak Edison terlebih dahulu. Materi kesimpulannya adalah dalam kondisi saat ini, di mana pandemi yang menghambat pendidikan, yang mengharuskan pembelajaran dilakukan secara online, peran orang tua dalam memotivasi anak sangat penting. Selain dukungan internet dan perangkat elektronik, motivasi dari orang tua juga tidak kalah penting dalam pelaksanaan pendidikan di era pandemi. Kemudian kesimpulan dari materi yang disampaikan oleh Bu Gita. Pandemi ini memang menghambat berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, baik di dunia maupun di Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan keterlibatan seluruh komponen, tidak hanya pemerintah saja, apalagi peningkatan kasus COVID-19 masih terus meningkat baik di Bangka Belitung sendiri maupun secara nasional. Jadi penting sekali untuk menerapkan dan menginformasikan untuk mematuhi protokol kesehatan. Dalam pendidikan, peran pihak sekolah juga harus aktif menginformasikan dan mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan di sekolah guna memutus mata rantai penyebaran COVID di lingkungan pendidikan. Itu saja kesimpulan dari kedua pemateri hari ini. Kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung menghidupkan mic-nya dengan raise hand terlebih dahulu, atau bisa mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Silahkan yang ingin bertanya. Yang raise hand ada Indah Aprinita dan Nadila. Mungkin untuk Nadila terlebih dahulu. Silahkan Nadila untuk on mic.
Oke, terima kasih Maura. Kepada moderator saya izin bertanya dan terkait webinar hari ini, saya ingin bertanya kepada Ibu Gita mengenai adanya pandemi COVID-19 ini, bagaimana solusi yang tepat bagi pemerintah untuk segera membuka kembali pendidikan di Indonesia dengan cara normal, dan di sini kita bisa melihat ada fenomena yang unik di mana tempat hiburan ataupun dalam keramaian yang lainnya seperti di swalayan ya, kita bisa menyaksikannya kalau di sini semua dibuka secara besar-besaran dan dengan kerumunan yang lebih banyak daripada pendidikan. Nah, sedangkan di dalam kelas sendiri kita hanya sekedar belajar mengajar dan duduk, tidak semesti pula dalam kerumunan yang besar. Nah, di sini saya mau menanyakan, adakah solusi yang tepat bagi pemerintah untuk mengambil alih pendidikan yang lebih diutamakan dibandingkan tempat-tempat hiburan sebelumnya? Terima kasih kepada moderator dan kepada Ibu Gita serta teman-teman yang lainnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, Nadila. Saya ulangi pertanyaannya, bagaimana solusi yang tepat bagi pemerintah untuk membuka kembali pendidikan Indonesia secara normal, di mana ada fenomena yang unik, pusat perbelanjaan dibuka sedangkan sekolah ditutup. Lalu bagaimana solusi dari pemerintah terkait permasalahan tersebut? Mungkin untuk Ibu Gita bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Nadila ya tadi ya? Iya, Bu. Oke, dari Nadila. Pertanyaan yang luar biasa kritis karena memang ini menjadi pemandangan yang terlihat oleh kita, tidak usah di luar sana, cukup lihat di provinsi kita saja, di kota kita, di kota Pangkal Pinang, mal-mal terbuka begitu ya, banyak yang berdatangan ke sana. Kenapa kok sekolah masih ditutup? Dan ini pertanyaan yang ditanyakan oleh semua orang. Ya, ditanyakan oleh semua orang. Perlu kita ketahui bahwa banyak faktor yang terdampak karena adanya pandemi COVID-19, dan ini memang harus menjadi pemikiran dari pemerintah khususnya begitu ya. Ada faktor ekonomi, ada faktor kesehatan, ada faktor pendidikan dan lain sebagainya. Tentu pemerintah dalam hal ini memikirkan hal-hal yang sangat urgent terkait dengan dampak yang terjadi di masa pandemi saat sekarang ini. Kalau menurut saya, kita di dunia pendidikan yang memang sudah teratur begitu ya, teratur dan bisa diatur sedemikian rupa karena sudah terdata dengan baik berapa jumlah siswanya, siapa saja yang ada begitu, dan harapannya dengan jumlah yang sudah teratur, dengan pendidikan yang siswanya ya yang selalu ada di dalam sekolah itu dengan teraturnya, ini menyumbangkan upaya perlindungan dengan pemutusan mata rantai sehingga pembelajaran tatap muka diminimalkan. Nah, kalau di masyarakat umum sosial ini cukup sulit ya, cukup sulit. Ada faktor ekonomi kalau asal seperti itu ya yang memang harus menjadi perhatian juga, yang cukup jadi dilema yang sangat besar juga begitu ya di masyarakat kita. Adanya wacana dari Pak Menteri untuk membuka tatap muka kita, pembelajaran tatap muka kembali, dan mudah-mudahan ini menjadi angin segar lah ya bagi kita di dunia pendidikan, termasuk kami juga mengharapkan adanya tatap muka. Tetapi perlu diingat kembali, kita tidak boleh lengah karena pandemi ini belum berakhir. Pandemi ini belum berakhir. Ya. Kasus masih terus terjadi peningkatan. Kalau kami di kesehatan masyarakat selalu menggaungkan, marilah kita berperilaku hidup bersih dan sehat. Kalau kita bisa menjaga itu semua, karena ingat penularannya itu adalah droplet, bersentuhan tangan, begitu ya, bersentuhan tangan, kemudian jarak yang dekat. Nah, itu kan
penularannya begitu ya. Nah, kalau bisa kita hindari dari cara penularan ini tadi dengan mematuhi protokol kesehatan, semoga saja bisa kita minimalkan segala macam resikonya ini tadi. Jadi terkait dengan yang disampaikan oleh Nadila tadi, kenapa nggak dibuka saja sekolah? Perlu pemikiran yang memang luar biasa. Ingat, sekolah ini tadi kalau di tingkat menengah atas, kemudian di perguruan tinggi, semuanya sudah pemikirannya sudah mulai dewasa ya, kemudian sudah bisa berpikir dan menerapkan protokol kesehatan yang memang diberikan edukasi. Nah, dulu kita di Dewan Pendidikan memberikan rekomendasi juga untuk pemerintah kita, terutama di Provinsi Bangka Belitung, untuk melakukan simulasi ya, kalau memang mau membuka sekolah, tapi yang direkomendasikan itu menengah atas, menengah pokoknya yang menengah. Tapi yang dasar ke bawah itu belum kita rekomendasikan, karena Ikatan Dokter Anak Indonesia juga masih melarang. Kenapa? Karena anak-anak tadi tidak ada yang bisa menahannya. Begitu dia ketemu teman-temannya pasti berkerumun, pasti. Dan itu pun saya tanyakan kepada anak saya yang memang baru beberapa bulan ini mereka tatap muka di sekolah yang hanya 1 minggu sekali, dan itu yang terjadi. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kita, di mana daya tahan tubuh anak-anak yang sekolah dasar ke bawah itu masih cukup rentan, dan mereka belum memahami seperti apa protokol kesehatan ini seyogyanya dijalankan. Seperti itu, Nadila. Ya, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Langsung saja ke penanya berikutnya, ada Indah. Untuk Indah, silakan untuk menghidupkan mic-nya dan langsung berbicara. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Pak Edison dan untuk Ibu Gita dan teman-teman semuanya. Mungkin di sini saya hanya ingin menanyakan mengenai pandangan Bapak dan Ibu mengenai ya pandemi dan pendidikan tentunya. Jadi saya sebagai seorang pengguna sosial media, saya sering sekali melihat video-video atau tulisan-tulisan ya mengenai pro kontra tentang pandemi dan efektivitas pendidikan ini. Saya rasa hal-hal seperti video atau tulisan-tulisan tersebut itu berupa kritikan secara langsung ataupun secara tidak langsung terhadap pandemi dan pendidikan. Kemudian saya sering lihat video itu seperti ada wawancara antara seorang wawancara dengan anak kecil, anak SD gitu. Ditanya, kamu sekarang sekolahnya apa? SD. SD itu kepanjangannya dari apa sih? Dan mereka tidak mengetahui kepanjangan dari SD itu tersendiri. Kemudian ditanya kelas berapa? Beberapanya ada emang kelas baru kelas 1 atau kelas 2, tapi ada beberapa yang sudah kelas 4, bahkan kelas 6 itu tidak mengetahui kepanjangan dari SD. Jadi saya baca komen-komennya, banyak yang bilang bahwa pendidikan saja yang ditiadakan, namun kayak jalan-jalan, segala macam itu tetap diutamakan. Kemudian banyak yang komen juga, mau dikemanakan arah pendidikan masa depan anak bangsa yang sekarang. Bahkan mereka dengan kepanjangan SD pun mereka tidak tahu jawabannya, ngelantur segala macam. Kemudian banyak juga yang bilang bahwa dengan ditutupnya sekolah seperti ini hanya meningkatkan, mohon maaf, kebodohan, mungkin ya menurunkan efektivitas pembelajaran seperti itu. Namun pandemi pun buktinya nyatanya sampai sekarang ya kita ketahuilah bagaimana. Kemudian yang ingin saya tanyakan mungkin pandangan Bapak dan Ibu mengenai hal tersebut. Bagaimana anak yang seharusnya sudah dididik sejak kecil, tapi mereka sekarang bisa dinilai bahwa
mereka kekurangan pendidikan gitu Pak, Bu. Dan juga mungkin mereka lebih update mengenai isu-isu lainnya seperti isu selebriti, atau mereka lebih paham mengenai game online daripada pembelajaran mereka itu bagaimana. Terus banyak juga yang mengutarakan bahwa panutan mereka itu sekarang bukan tokoh-tokoh terpelajar, namun selebriti-selebriti itu. Begitu Pak, Bu. Terima kasih untuk tanggapannya Bapak dan Ibu sebelumnya. Terima kasih pertanyaannya Indah. Lalu untuk Bu Gita dan Pak Edison mungkin bisa langsung dijawab. Ya, monggo Pak Edison. Monggo Pak. Ya, Mbak Indah, itulah fenomena yang terjadi saat ini. Seperti itu. Dan semuanya tidak menginginkan seperti itu. Langkah-langkah yang dilakukan dari kementerian pun, termasuk dinas-dinas yang kami lihat di sini seperti di Pangkal Pinang, mereka sudah berusaha agar segera sekolah-sekolah ini. Dan kalau kita lihat, di beberapa sekolah itu sudah mulai ada kegiatan tatap muka, sudah mulai dilaksanakan walaupun di SMP, kemudian di SMA, sudah dilaksanakan. Memang fenomena media sosial ini sangat berpengaruh, berdampak sekali karena anak-anak. Jangankan itu, di lingkungan SMA pun banyak yang tidak lagi sekolah karena perkawinan dini, dampak dari media sosial juga. Gitu. Wajar kalau mereka idola-idolanya tidak lagi idola tokoh-tokoh ya, tapi idolanya sudah selebriti seperti itu. Oleh sebab itu, dari pihak pemerintah pun, dari kementerian pun sudah akan berusaha. Memang tentu langkah-langkah yang dilakukan adalah langkah yang tepat, tidak bisa sembarangan. Misalnya, Juli ini sudah mulai dilakukan tatap muka dengan 50% dengan protokol kesehatan yang ketat. Itu adalah salah satu upaya dari pemerintah, walaupun masih banyak yang menentang kebijakan dari pemerintah pun dari utamanya dari kalau kami lihat yang masih utamanya dari ahli epidemiologi ini, mereka masih menentang, masih tidak setuju dengan tatap muka ini karena dampaknya itu walaupun guru sudah divaksin, akan tetapi yang terdampak anak-anak, katakanlah siswa cukup punya ketahanan terhadap pandemi ini, terhadap COVID ini. Tapi yang di rumah, orang tua belum tentu akan terlindungi. Bisa saja virus dibawa anak yang tadi yang kuat, tapi dia sampai di rumah bersentuhan sehingga di keluarga di rumah juga yang tidak tahu apa-apa, hanya di rumah saja, tapi justru positif seperti itu. Nah, kemudian kami secara pribadi sangat setuju diadakan tatap muka. Tadi juga sudah kami sampaikan, tatap muka pun dengan kondisi sekarang itu hanya bisa dapat menyampaikan materi kalau di SMA mereka sudah diukur dengan KD, ketuntasan itu. Hanya bisa 25%. Hanya 25%. Kalau biasanya bisa dicapai 100%, dengan ketuntasan minimal, misalnya 70% sudah harus dipenuhi, kalau sekarang jangan berharap seperti itu. Nah, inilah yang akan kita hadapi ke depan. Generasi kita ini jangan kalau berlama-lama kita terus seperti ini, ya kita akan kehilangan generasi nantinya. Kehilangan generasi. Oleh kami sepakat awal Juli ini dilaksanakan tatap muka. Dan saya coba melihat di lingkungan kami sendiri, misalnya di Muhammadiyah itu sudah dilaksanakan tatap muka dan aman-aman saja. Belum ada yang kalau kita melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat, insya Allah ini mungkin selamat.
2 bulan lebih sudah melaksanakan, sampai hari ini masih aman, dan belum ada laporan dari 1 atau 2 orang siswa yang positif, belum ada sampai hari ini, termasuk guru-guru. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kalau anak-anak kita sudah mulai tatap muka, idolanya itu kembali ke guru. Guru tentu akan memberikan teladan-teladan yang baik kepada anak kita. Karena tugas guru yang berhadapan dengan anak-anak ini adalah mendidik, merubah perilaku, membentuk perilaku mereka dari tidak baik menjadi baik. Nah, kalau mereka secara online, mereka akan melihat visualisasi yang ada yang dilihatnya itu. Tidak lagi hanya idolanya kepada seseorang yang ada di depannya. Nah, kalau tatap muka, mereka masih ada idolanya seseorang guru di depan yang akan memberikan keteladan kepada mereka. Nah, mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan tahun ini. Demikian. Mungkin Bu Gita nambahkan, Mbak ya. Ya, baik. Saya tambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Edison tadi sudah cukup banyak ya, cukup mengena. Kemudian yang pasti tingkatkan dulu kepatuhan kita dalam mematuhi protokol kesehatan. Jadikan bahwa protokol kesehatan ini menjadi bagian dari kita. Ya, makanya ada new normal. Ya, kita beradaptasi dengan kebiasaan kita. Jadi apa yang sudah ditetapkan dari kementerian, terutama Kementerian Kesehatan, untuk selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan. Mari bersama-sama kita disiplin menerapkannya. Sehingga pandemi ini harapan kita semakin berturun jumlah kasusnya, lama-lama jadi zero begitu ya. Nah itu menjadi harapan kita. Jadi menjadi kesadaran kita semua ya, kesadaran kita. Terapkanlah protokol kesehatan sehingga apa yang kita harapkan saat sekarang ini agar pendidikan tetap bisa berjalan, termasuk kami, bukan hanya di seperti Pak Edison di SMA ya, kami di perguruan tinggi pun walaupun mahasiswanya juga rata-rata sudah begitu memahami Pak ya, dengan menggunakan teknologi tadi, kita selalu bertemu dengan Zoom meeting dan lain sebagainya, tetapi tetap kurang juga Pak, tetap kurang, karena benar kata Pak Edison tadi, butuh idola. Mahasiswa kan butuh idola dosennya. Jadi beda begitu kita berhadapan dengan menggunakan media sarana seperti ini dengan bertatap muka langsung begitu ya. Dan marilah bersama-sama kita patuhilah protokol kesehatan, apa yang menjadi anjuran dari pemerintah, patuhilah, dan dengan sadarnya kita mulai berperilaku hidup bersih dan sehat, tanamkanlah kebiasaan baru ini menjadi perilaku kita sehari-hari sehingga ini menjadi membantu kita ya untuk mengurangi COVID-19 ini tadi. Kemudian jaga dan tingkatkan daya tahan tubuh kita. Ini menjadi satu hal yang sangat penting. Daya tahan tubuh itu menjadi satu hal yang utama. Ya, kalau kami di kesehatan dan keselamatan kerja, karena kebetulan saya di bidang kesehatan dan keselamatan kerja, konsennya memang yang diutamakan itu adalah daya tahan tubuh dulu dikuatkan, nanti baru protokol kesehatan itu mengikuti. Ya, daya tahan tubuh. Jadi konsumsi makanan yang bergizi seimbang, kemudian olahraga secara teratur atau melakukan aktivitas fisik secara teratur, kemudian istirahatlah secara cukup begitu ya. Nah, ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kemudian beribadah sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing serta berdoa, ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Begitu daya tahan tubuh kita ditingkatkan, kita dalam kondisi yang sehat, protokol kesehatan pun kita patuhi ya, selalu menggunakan masker begitu kita berada di luar, kemudian jangan lupa selalu cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, ataupun selalu membawa hand sanitizer dimanapun kita berada, tidak menyentuh muka, mata, hidung, mulut, begitu ya. Kalau kita belum cuci tangan, nah itu harus disadari, dan dengan sadar gitu ya, kita harus menerapkan itu. Mungkin itu tambahan dari saya, Mbak Maura. Terima kasih Bapak dan Ibu atas jawabannya. Langsung saja ke penanya selanjutnya, ada Saudari Dewi Masyito. Untuk Saudari Dewi Masyito, langsung saja on mic dan menanyakan pertanyaannya kepada pemateri.
Oke, terima kasih kesempatannya Bu Moderator. Eh, Seperti yang kita tahu, yaitu pusat perbelanjaan dan tempat hiburan dibuka demi memenuhi urgensi perekonomian di Indonesia. Tetapi sekolah-sekolah ditutup dan dialihkan ke daring yang tidak terlalu efektif. Saya ingin bertanya tentang pendapat Ibu dan Bapak pemateri. Jadi apakah urgensi pendidikan di Indonesia itu sudah tidak ada lagi, Pak Bu? Terima kasih. Kembalikan moderator. Mungkin langsung saja dijawab untuk Pak Edison dan Bu Gita. Tadi mungkin Bu Gita sudah menjelaskan. Kepatuhan semuanya sudah teratur, diatur semuanya. Tapi kalau di masyarakat, siapa yang bisa mengaturnya? Hanya saja Trans-Tibum, seperti Pol PP atau pihak keamanan yang bisa mengatur, mengendalikannya. Dan di sekarang pun, seperti di provinsi kita ini, itu sudah dikeluarkan pergub tentang itu. Pembatasan yang implementasinya. Apakah implementasinya ini dilaksanakan secara patuh atau tidak? Masyarakat kita dengan kondisi pandemi ini ada kerinduan mereka untuk kumpul, ada kerinduannya seolah-olah seperti itu. Dan coba kita lihat memang di pasar, kalau kita datang misalnya kalau di Pangkal datang pasar pagi atau pasar tuh begitu, dan artinya apa? Masyarakat kita ini belum sadar untuk itu. Bukan berarti pendidikan itu diabaikan. Justru pendidikan ini masalahnya tidak di kita saja, tapi seluruh dunia. Kami melihat kalau di tempat-tempat daerah-daerah yang sudah zona hijau, ya artinya mereka sudah boleh temukan, tidak masalah lagi. Dan masyarakat pun sudah boleh mereka berkomunikasi, berkumpul dan sebagainya. Walaupun dengan sekarang intinya, apakah kita sudah patuh, sudah taat dengan protokol kesehatan? Apakah kita sudah disiplin dengan diri kita sendiri? Kalau kita sudah disiplin dengan diri kita sendiri, mungkin mudah-mudahan itu tidak akan menjadi masalah. Dan kami terus terang saja sangat setuju kalau seandainya dikembali diadakan tatap muka. Dan itu pun kami sudah mencoba di sini, sudah melakukan selama 2 bulan ini, ternyata tidak ada masalah apabila kita melakukannya dengan itu. Dan kita semua sadar bahwa pandemi ini masih mengintai kita. Oleh sebab itu, siswa pun sudah diatur sebelum berangkat dari rumah, di perjalanan sampai di sekolah pun bagaimana, dan sampai hari ini pun tidak boleh ada kantin dan sebagainya. Dan setelah mereka pulang, mereka juga harus bawa makan masing-masing. Nah, kemudian setelah itu baru pulang juga diatur, sampai di rumah juga diatur. Nah, begitu juga masyarakat. Kalau masyarakat kita sadar, saya rasa tidak ada masalah. Jadi bukan berarti mengabaikan pendidikan, tidak. Tapi konotasinya ada di antaranya masyarakat kita ini yang masih belum disiplin, belum sadar terhadap itu. Nah, kalau seandainya tiba-tiba wabah itu betul-betul terjadi, baru kita tahu, oh ternyata memang kami ini salah, dan sebagainya. Ya, jadikanlah pelajaran kita kasus di India. Gitu. Mungkin demikian, Mbak. Ya, baik. Saya menambahkan dari Pak Edison tadi. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Bukan mengabaikan di bidang pendidikan, tapi pendidikan ini kan sudah teratur. Ya, sudah teratur, artinya bisa dengan mudah kita memberikan edukasi ataupun memberikan informasi kepada para siswa ataupun orang tua siswa untuk memutus mata rantai penularan COVID ini tadi dengan meniadakan tatap muka, tapi dialihkan dengan pembelajaran secara daring. Kalau dengan masyarakat umum, nah ini menjadi dilema juga bagi kita ya, sangat luar biasa. Tadi ada faktor-faktor lain yang memang harus menjadi perhatian kita. Salah satunya adalah faktor ekonomi tadi ya. Nah, pastikan bahwa kita patuhi selalu protokol kesehatan. Mulailah dari diri kita sendiri.
Ya, mulai dari diri kita sendiri, selalu patuhilah protokol kesehatan, jaga daya tahan tubuh kita, sehingga mulai dari diri kita, kemudian orang yang ada di sekitar rumah kita, kemudian tetangga kita, dan semua warga, kalau semua sudah menerapkan protokol kesehatan dengan sadar, ya secara sadar artinya memang benar-benar protokol kesehatan yang diterapkan ini memang membantu begitu ya, sangat membantu saya dan keluarga saya terhindar dari berbagai macam resiko, terutama penularan COVID-19 ini tadi. Seperti itu, Mbak Maura. Baik, terima kasih Bu Gita dan Pak Edison. Ini ada pertanyaan masuk melalui kolom chat, saya bacakan saja ya Bu. Assalamualaikum, saya Isti dari Universitas Bangka Belitung. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya ingin bertanya kepada Bu Gita terkait, hilang pertanyaan. Terkait dengan wacana pembelajaran tatap muka. Dalam pandangan Ibu, dari segi kesehatan, apakah Indonesia sudah siap atau sebenarnya masih belum siap betul melakukan pembelajaran tatap muka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan? Mungkin Bu Gita bisa langsung dijawab. Ya, baik. Dari sisi kesehatan, saya kan dua nih, akademisi, kemudian di bidang kesehatan juga begitu ya. Kalau dari sisi akademisi, sebagai dosen, tentu kami sangat menginginkan tatap muka itu bisa kita laksanakan, karena dengan adanya tatap muka, maka pembelajaran dengan penguatan motivasi ya langsung kepada siswa ataupun mahasiswa itu bisa terjalin karena adanya komunikasi begitu ya. Nah, tapi kalau dengan daring seperti saat sekarang ini ada hal-hal yang kurang begitu ya, hal-hal yang kurang tadi yang tidak bisa tergantikan antara guru dan siswanya. Nah, tapi dari sisi kesehatan, dari sisi epidemiologi, para pakar terutama terkait dengan penyebaran virus, tadi saya sudah bahas di awal bahwa COVID-19 ini merupakan penyakit menular. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan. Yang dikhawatirkan seperti apa? Daya tahan tubuh orang itu berbeda-beda, dan setiap tingkatan usia itu berbeda juga daya tahan tubuhnya. Ya, untuk usia produktif, oke, yang seperti kita begitu ya, atau anak-anak yang mulai sekolah menengah atas dan di perguruan tinggi, kondisi tubuhnya masih dalam kondisi yang baik. Daya tahan tubuhnya masih daya tahan tubuh yang baik. Dia bisa menjadi tertular atau terinfeksi virus tadi, tapi tidak mempunyai gejala. Nah, jika dia menularkan kepada keluarganya di rumah yang sudah faktor usia, ya sudah di atas 50-an ke atas, ditambah lagi ada penyakit penyerta, dan inilah yang menjadi resiko. Inilah yang menjadi resiko. Nah, inilah yang masih dikhawatirkan oleh para praktisi kesehatan. Kenapa sampai saat sekarang ini masih menjadi bahan diskusi yang cukup panjang. Apakah efektif atau tidak dibuka sekolah ataupun perkuliahan begitu ya. Dan kami di Psikes Abdi Nusa, karena kami adalah kampus kesehatan dan kami sangat memahami penularan COVID-19 ini bisa sangat cepat sekali. Sampai sekarang kami belum mengadakan tatap muka, semua pembelajaran masih daring. Apakah efektif atau tidak begitu ya? Sampai saat sekarang kami masih menunggu instruksi juga, begitu ya. Apakah memang bisa diterapkan? Tapi yang pasti saya selalu mengingatkan bahwa marilah kita berperilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian jangan lupa terapkan protokol kesehatan. Mulailah dari diri kita, begitu ya. Karena kalau semua sudah mematuhi atau mentaati protokol kesehatan, begitu terjadi tren penurunan, ya, tren penurunan kasus COVID-19 ini tadi, mudah-mudahan kita bisa kembali ke kondisi yang normal. Begitu Mbak Isti ya dan Mbak Maura.
Ya, Bu. Ini ada lagi pertanyaan dari Saudara Shinan Pandu Himawan. Saya bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum, selamat sore Ibu, Bapak, dan teman-teman sekalian. Saya Shinan Pandu Himawan, mahasiswa Ilmu Politik UBB. Izin bertanya kepada Ibu dan Bapak, maaf sebelumnya mic saya sedang error. Ingin bertanya, apakah ada dampak positif pandemi COVID-19 bagi pendidikan di Indonesia terlepas dari adanya dampak negatif yang telah kita ketahui bersama? Sekian dan terima kasih. Langsung dijawab, Pak, Bu. Maaf Pak, itu mic-nya belum di on. Dampak positif yang langsung kita rasakan saat ini, kita sudah mulai menguasai mengenal teknologi IT. Gitu. Kita sudah bisa berkomunikasi dengan orang-orang dengan jarak jauh. Itu salah satu positif, walaupun tadi Pak Mas Gunawan mengatakan ya di sisi negatif, ya negatif selama ini tadi kita bahas negatif semua. Tapi salah satu positifnya inilah teknologi. Masyarakat kita diajarkan melek teknologi, utamanya teknologi IT. Kalau saya lihat seperti itu. Dan dari sini akan banyak lagi turunan-turunannya. Dan sudah mulai IT ini, apalagi sudah mulai teman-teman kita ini, ada pelajar pun yang sudah mulai kolaborasi dengan teman-teman bukan hanya di lingkungan nasional sampai ke luar negeri. Kalau kemampuan bahasa Inggrisnya bagus, bisa komunikasi sehingga meningkatkan kemampuan bahasa juga. Juga di sisi ekonomi juga ada, sudah banyak mulai yang dari masyarakat menawarkan sesuatu, apakah itu mereka menawarkan secara ekonomi dagangan, tapi mereka juga bisa menawarkan ide-ide tertentu melalui teknologi informatika ini. Jadi ini sisi positifnya kalau yang kami lihat itu secara pribadi. Tapi kalau sisi negatif ya sudahlah, itu yang sudah kita bahas itu tadi. Tapi salah satu sisi positifnya ini, masyarakat kita dituntut menguasai teknologi. Selama ini kita tidak tahu bagaimana komunikasi, bagaimana bisa kita bertatap muka secara jarak jauh ini. Tapi sekarang sudah bisa. Mungkin demikian dari kami. Ya, kalau dari sisi kesehatan, salah satu dampak positifnya adalah yang tadinya hal sepele sebenarnya, cuci tangan begitu, itu sepele sekali. Bahkan sebenarnya dunia itu pernah memperingati ada hari cuci tangan sedunia. Tapi sebelum terjadinya pandemi, perilaku cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ini masih sangat sedikit sekali. Bahkan mahasiswa kami ada beberapa yang melakukan penelitian terkait dengan skripsi atau tugas akhirnya ya tentang cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir, ini masih sangat sedikit sekali perilakunya dan selalu menjadi bahan edukasi bagi kami di bidang kesehatan untuk memberikan informasi, memberikan edukasi kepada masyarakat luas untuk selalu berperilaku hidup bersih dan sehat dengan salah satunya cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Begitu terjadi pandemi, ya akhirnya semua dipaksa untuk berperilaku cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Dan ini menjadi salah satu sisi positifnya, akhirnya semuanya mau berperilaku hidup bersih dan sehat dengan hal yang terkecil tadi dengan cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Ingat, penularan penyakit yang salah satunya terbesar itu melalui tangan kita. Dan kita tidak pernah tahu tangan kita ini pernah nyentuh apa dan menempel apa begitu ya. Dan kalau terkontak dengan organ kita ya, mulut, hidung, dan mata, maka berbagai macam risiko penyakit tadi bisa masuk ke dalam tubuh kita. Itu salah satu sisi positif di bidang kesehatannya. Begitu Mbak Maura. Ya Bu, terima kasih atas jawabannya. Untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Yang ingin bertanya bisa langsung menghidupkan mic-nya atau mengetikkan pertanyaannya di kolom chat.
Teman-teman yang ingin bertanya, silahkan langsung saja. Mungkin tidak ada lagi yang ingin bertanya, langsung saja kita tutup. Ya Bu, Pak. Sebelumnya kita ada sesi foto bersama yang itu maaf Bu, ada yang raise hand, Rais Saifullah. Untuk saudara Rais Saifullah bisa langsung menghidupkan mic-nya. Silakan Rais. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rais Saifullah. Saya mahasiswa UBB jurusan Sosiologi. Nah, berkaitan dengan webinar kali ini mengenai pendidikan dan urgensinya berkaitan dengan COVID-19 ini ya. Nah, sebetulnya saya melihat pandemi ini dalam sudut pandang yang berbeda ya. Dulu ya, terutama dari belajar daring itu ya. Dulu ya saya sempat banyak melihat literatur digital ya mengenai ada gerakan golongan tertentu yang menggerakkan dirinya untuk membebaskan anak-anak dari kecanduan gadget. Karena memang gadget ini dari sudut pandang kesehatan juga memiliki dampak negatif. Nah, akibat pandemi ini yang mengharuskan anak-anak belajar daring. Nah, itu menjadi kesulitan yang terbaru lagi. Dan kalau nanti pandemi ini berakhir, itu gerakan seperti itu saya kira nanti akan lebih sulit untuk kembali mempromosikan gerakan tersebut. Anak-anak sekarang itu lebih suka, walaupun misalnya dari sudut pandang orang tua, misal ketika di jam belajar, mungkin anak-anak tersebut akan sebentar melihat tugas-tugasnya, apa yang akan nanti diberikan guru. Nah, di menit selanjutnya, orang tua itu kesulitan untuk mengontrol anaknya, entah itu nanti kalau dimarahin main HP, dia nanti akan beralasan sedang mengerjakan tugas. Kalau dilarang untuk terlalu lama menggunakan HP, dia nanti beralasan tugasnya belum selesai. Nah, sementara orang tua itu tidak bisa selalu 24 jam mengawasi anaknya. Nah, kondisi seperti ini terkait dengan kecanduan gadget ini juga harus diperhatikan kalau memang belajar online ini menjadi selang-seling gitu berkaitan dengan belajar offline. Kemudian kalau memang nanti ini saya melihat dari sudut pandang yang lain ya. Kemudian nanti kalau memang diterapkan belajar offline ya. Nah, itu bagaimana nanti kan ada pembatasan untuk tidak berkerumunan. Nah, untuk anak-anak yang tahapan belajarnya itu bermain itu seperti apa? Karena anak-anak ya, terutama ada salah satu teori sosiologi itu salah satunya ada teori tentang playstick, game stick. Jadi di dalam tahap bermain itu sebetulnya anak-anak juga belajar. Nah, dengan sulitnya bertemu dan berkontak, nah anak-anak ini jadi kesulitan untuk melakukan sosialisasi sesamanya. Kemudian juga berkaitan dengan masker itu untuk anak-anak sendiri itu kan jantung orang dewasa dengan jantung orang masih anak-anak itu kan berbeda. Nah, bagaimana untuk anak-anak yang sistem pernapasannya itu belum cukup baik, dikatakan baik untuk berjam-jam menggunakan masker. Nah, itu ada nggak literatur khusus mengenai protokol kesehatan berkenaan dengan penggunaan masker untuk anak-anak? Mengingat juga salah satu kekurangan dari masker ini kan dia agak menyulitkan kita untuk mendapatkan oksigen. Sementara oksigen ini sangat berguna untuk kita ya, di mana itu bisa kalau oksigen kurang, daya ingat juga berkurang, kemudian nutrisi juga
kurang terpenuhi, kemudian kita jadi gampang tergesa-gesa dan tidak tenang karena memang oksigen tidak tersalurkan dengan baik. Nah, kondisi seperti ini apakah ada penelitian khusus mengenai protokol kesehatan untuk anak-anak ini? Kemudian sampai kapan ya, walaupun tadi disebutkan kalau kalau mau belajar secara langsung itu harus menggunakan masker, menggunakan menjauhi kerumunan, terus anak-anak dipantau secara ketat ya untuk selalu mencuci tangan, untuk tidak berdekatan dengan teman lainnya. Nah, itu sampai kapan? Nah, saya melihat bahwa hegemoni media global sekarang itu sebetulnya sengaja ataupun secara sudut pandang politik ya mengarahkan kita dan peradaban manusia itu ke arah yang sedikit lebih berubah, di mana kalau disebut sebagai new normal itu, nah mereka tidak menyebut kalau pandemi ini sudah berkurang atau sebagainya. Nah, mereka tidak sebut kehidupan nanti akan kembali normal, tetapi mereka menyebutnya sebagai new normal. Nah, new normal ini akan berlaku sampai kapan? Apakah selamanya, mengingat kalaupun ada vaksin gitu kan, nah tetap harus pakai masker, tetap harus menjaga jarak. Nah, sementara anak-anak perlu itu. Nah, bagaimana ada nggak studi khusus untuk bagian ini? Kalau dari sudut pandang bahasa juga new normal ini kan artinya kenormalan baru gitu kan? Artinya kenormalan sebelumnya itu digantikan dengan kenormalan baru. Kenormalan baru ini maksudnya berarti ketidaknormalan. Jadi sebetulnya ketidaknormalan ini menggantikan kenormalan sebelumnya yang sudah kita terapkan. Nah, bagaimana pemerintah lembaga selaku pendidikan sejauh ini melihat realita untuk pendidikan di masa new normal ini? Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk Pak Edison dan Bu Gita untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Rais. Mungkin Bu Gita yang lebih banyak yang bisa menjawab. Ya, baik, Mas Rais, pertanyaannya cukup banyak tadi ya, dan kalau bisa disimpulkan sebenarnya pandemi ini memang bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang, dan itu tidak salah begitu, dan itu tidak salah karena yang perlu menjadi catatan kita adalah tidak semua manusia yang ada di muka bumi ini menginginkan terjadinya pandemi. Ya, tidak semua menginginkan terjadinya pandemi. Siapa saja tidak ada yang menginginkan ini terjadi. Tapi yang harus kita perhatikan, kenapa pemerintah, terutama dari Kementerian Kesehatan, selalu memberikan edukasi atau memberikan informasi, marilah bersama-sama menerapkan protokol kesehatan, gitu ya. Karena seperti yang sudah saya sampaikan di awal, virus COVID-19 ini adalah penyakit menular. Yang namanya penyakit menular, siapa saja itu bisa tertular. Baik itu anak-anak, orang dewasa, pejabat, manusia atau masyarakat biasa, itu punya resiko untuk tertular virus ini tadi, begitu ya. Nah, karena sifatnya menular dan siapa saja bisa tertularkan, maka upaya-upaya pencegahan harus kita selalu lakukan. Nah, salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan dengan protokol kesehatan, ini sudah terlihat agak efektif begitu ya menurunkan laju peningkatan kasus COVID-19 ini tadi. Ya. Terkait dengan penggunaan masker begitu ya, menggunakan masker itu kan merupakan salah satu upaya perlindungan begitu ya, melindungi kita dan orang lain. Nah, menggunakan masker itu begitu kita berada di luar. Makanya yang harus kita pastikan adalah mengurangi mobilitas kita. Jangan terlalu lama berada di luar, begitu ya. Jangan terlalu lama di luar. Dan di sekolah dibatasi. Tidak
sekolah selama 8 jam seperti biasa begitu ya. Jadi sekolah memang ini baru uji coba, baru kita lihat ya bahwa jam sekolah itu diperpendek. Ya. Jadi jam sekolah itu diperpendek, hanya 4 jam saja selama di sekolah anak-anak tadi. Harapannya kita melakukan uji coba ini tadi mau melihat seefektif mana begitu ya untuk kegiatan belajar mengajar ini tadi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Betul seperti Rais ceritakan tadi bahwa anak-anak apakah ada yang bisa melarangnya? Dan ini terjadi. Tadi saya ceritakan bahwa saya punya anak satu yang kelas 5 SD begitu ya, yang kelas 5 SD yang sudah dimulai pembelajarannya dan saya izinkan untuk tatap muka untuk melihat seperti apa kondisinya begitu ya. Dan mereka sekolahnya 1 minggu hanya 1 kali. Nah, ini sudah mulai dibatasi, 1 minggu hanya 1 kali, kemudian jam pembelajarannya hanya 4 jam. Dan tidak bisa ditahan, betul. Mereka tetap bertemu dengan teman-temannya. Apalagi sudah lama tidak bertemu, begitu ya. Sudah pasti mereka ada kontak dengan teman-temannya. Nah, upaya yang harus kita tekankan selain mematuhi protokol kesehatan, tadi sudah beberapa kali saya sampaikan, adalah meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ya, tingkatkan daya tahan tubuh kita dengan makan makanan yang bergizi seimbang, olahraga atau aktivitas fisik, kemudian istirahat yang cukup, dan jangan lupa beribadah dan berdoa. Mungkin itu dari saya. Pak Isen ada yang ditambahkan? Silakan Bapak. Sudah cukup lah Bu. Untuk Rais, apa sudah puas dengan jawabannya? Cukup. Terima kasih Pak Bu atas jawabannya. Ya, sama-sama. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya yang ada di kolom chat ya Bu. Assalamualaikum, selamat sore Bapak atau Ibu. Teman-teman semua, saya Handika Cahya Widiana dari jurusan Teknik Mesin UBB. Izin bertanya sebelumnya, saya ingin bertanya kepada Bapak maupun Ibu pemateri, kenapa di saat pandemi perguruan tinggi yang ada di Bangka Belitung ada yang sebagian online maupun offline? Kenapa nggak semuanya offline? Soalnya yang online banyak ketinggalan materi maupun praktikum sendiri. Itu Bu pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab Pak Bu. Langsung ke Ibu lah ini jawabannya. Kenapa? Ya, baik Pak Rizal. Kenapa kok perguruan tinggi masih ada yang online, ada yang offline begitu ya? Kalau kami di Stikes Abdi Nusa semuanya online. Kami belum ada offline. Ya, belum ada offline. Kecuali ada praktikum yang dilaksanakan di desa ataupun di puskesmas. Tapi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, jumlahnya dikurangi dan waktu jam pertemuannya dikurangi. Jadi kalau untuk perkuliahan kita masih tetap dengan pembelajaran daring begitu ya. Banyak ketinggalan. Sekarang kan sudah zamannya sangat canggih begitu ya. Seluruh dosen mau tidak mau akhirnya terpaksa, termasuk Ibu juga terpaksa untuk memahami teknologi, dan kami selalu memberikan informasi kepada seluruh dosen yang mengajar atau mengampu mata kuliah untuk memanfaatkan teknologi yang ada. Artinya mahasiswa sebenarnya bisa dengan mudah berada dimanapun, dengan kondisi apapun, tetap bisa mengikuti perkuliahan. Kalau saya pribadi, ada hal-hal yang tertolong begitu kita menggunakan metode daring. Misalkan saya sedang ada pelatihan yang memang tidak bisa saya tinggalkan, berada di tempat tertentu, tapi saya tetap bisa memberikan perkuliahan pada mahasiswa, asalkan mahasiswanya mengikuti dengan benar. Ya, jadi kalau kita Zoom meeting, memang benar-benar berada di ruang Zoom meeting. Jangan mematikan kamera, mematikan mikrofon, kemudian ditinggal, dosennya ngoceh sendiri gitu ya. Nah, ini akan menjadi dilema juga, akhirnya kita ketinggalan materi. Ya, mungkin seperti itu, Mbak Maura. Baik, terima kasih Bu. Untuk siapa tadi? Handika, apakah sudah puas dengan jawabannya? Langsung saja ke penanya selanjutnya, ada Yazidan Akbar. Untuk Yazidan, silahkan untuk menghidupkan mic-nya dan bertanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak, Bu. Seperti yang kita semua tahu ya, orang-orang Indonesia tuh
banyak yang susah diatur ya Bu, untuk penjagaan protokol kesehatan segala macam. Nah, itu menurut saya dapat berdampak kepada dinas bidang pendidikan itu sendiri. Jadi dapat berdampak leletnya opsi untuk tatap muka kembali gitu Bu. Nah, yang saya tahu dan yang saya rasakan dari pembelajaran secara daring ini kurang efektif ya Bu ya, karena mungkin tidak ada chemistry antara dosen dan mahasiswa dan siswa itu sendiri. Nah, itu membuat materi yang disampaikan pun tidak terlalu dapat dipahami oleh siswa dan maupun mahasiswa itu sendiri. Nah, menurut Ibu dan Bapak, apakah ada cara lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah ataupun semua pelajar dan dosen dan guru itu sendiri, cara lain yang masih mengutamakan kesehatan dan penjagaan protokol itu sendiri dan mengutamakan kembali efektivitas pendidikan itu tersendiri, Bu? Menurut dan itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab saja Pak, Bu. Mungkin Bu Gita dulu lah jawabnya. Baik, Pak Edison. Baik, terima kasih Mas Zazidan Akbar tadi terkait dengan pertanyaannya, begitu ya. Jadi memang chemistry itu perlu, begitu ya, karena kalau ndak ndak kenal maka tak sayang, begitu ya. Jadi kalau nggak paham dengan dosennya, nanti ilmu yang diberikan dosennya nggak bisa diserap dengan sepenuhnya, begitu ya. Dan memang setiap kita mengharapkan sebenarnya tatap muka, termasuk kami para dosen juga mengharapkan tatap muka, walaupun sebenarnya memang diperkenankan sebelum kita pandemi itu ada persentase antara tatap muka dengan daring, begitu ya. Jadi dosen boleh memberikan materi pembelajarannya secara daring itu sekitar 20-30%, artinya tidak mesti bertatap muka ya. Tapi memang lebih banyak tatap muka dan lebih efektif pada saat menjelaskan itu adalah tatap muka. Termasuk saya tuh kalau ngajar melalui Zoom meeting itu mati gaya, karena memang biasa berada di depan kelas dengan puasnya berdiskusi dan bertatap muka dengan mahasiswa, kemudian dengan enaknya berkeliling begitu ya di sekitar mahasiswa, dan ada kepuasan tersendiri begitu kita berhadapan dengan mahasiswa secara langsung. Nah, dikarenakan kondisi pandemi saat sekarang ini yang sudah saya sampaikan, tidak semua orang menginginkannya. Siapa yang menginginkan pandemi ini terjadi, yang memang sudah 1 tahun lebih, yang belum selesai-selesai, begitu ya, belum berakhir, dan bahkan masih terlihat kita saja di Bangka Belitung ini kasusnya yang terkonfirmasi positif itu bertambah terus, begitu ya, dan yang meninggal dunia pun bertambah. Dan bagaimana caranya ini bisa selesai kalau kita tidak mematuhi protokol kesehatan yang memang sudah disampaikan, sudah diinformasikan, dan sudah diedukasikan oleh pemerintah menjadi salah satu cara untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini tadi. Jadi memang tinggal kesadaran dari kita. Karena kalau secara aturan, pemerintah kita sudah membuat aturan, begitu ya, sudah membuat aturan, ada pembatasan PPKM, kalau dulu ada PSBB, begitu kan, kalau sekarang ada PPKM, ada pembatasan, kemudian ada justisi juga, mengecek-ngecek begitu kan di tempat-tempat umum, kalau ada yang masih melanggar protokol kesehatan, itu ada tindakan, dan saya rasa itu cukup, cukup sedikitlah memberikan bantuan atau memberikan pencegahan begitu ya, karena memang terpaksa. Dan yang harus kita laksanakan saat sekarang adalah kesadaran dari kita sendiri. Kita mau dan mampu menerapkan protokol kesehatan. Dan tanamkan dalam diri kita bahwa protokol kesehatan yang saya terapkan ini memang berguna untuk diri saya, melindungi diri saya, dan melindungi orang lain, termasuk keluarga kalau ada di rumah kita. Jadi
memang protokol kesehatan yang tadi sudah saya sampaikan materinya. Kalau kita dari luar kan tidak memungkinkan saat sekarang ini kita beraktivitas terus-menerus di dalam rumah. Kita ada saatnya berada di luar rumah, misalnya untuk memenuhi kebutuhan, untuk belanja ke pasar dan lain sebagainya, tetap dengan patuhi protokol kesehatan. Begitu sampai di rumah, ganti baju, mandi, begitu ya, sudah bersih, baru kita bertemu dengan keluarga kita yang ada di rumah. Dengan di luar tadi kita tetap mematuhi protokol dengan menggunakan masker agar tidak tertular begitu. Nah, tinggal kita jangan lengah tadi ya, jangan lengah dan jadikanlah perilaku hidup bersih dan sehat ini menjadi perilaku kita sehari-hari sehingga kita dan keluarga kita bisa terhindar dari berbagai macam resiko penyakit sebenarnya, bukan hanya COVID ya, tapi berbagai macam resiko penyakit, terutama penyakit yang beresiko membuat penularan ya pada masyarakat. Seperti itu, Mas Zazidan dan Mbak Maura. Untuk Yazidan, saya sudah puas dengan jawaban dari Bu Gita dan Pak Edison. Ya, intinya pemerintah itu sudah membuka kesempatan kepada lembaga pendidikan, baik perguruan tinggi maupun sekolah menengah dan dasar, untuk memulai melaksanakan tatap muka dengan keluhan para orang tua dan siswa dan masyarakat seperti itu. Malahan salah satu dirjen di kementerian itu silakan mulai tatap muka sebelum dimulainya resmi Juli 2021. Artinya itu sudah dibolehkan. Intinya, apakah itu kita sudah taat dan patuh dengan protokol kesehatan? Apakah itu kita sudah sadar dengan terhadap diri kita sendiri? Dan tadi Bu Gita sudah menyampaikan, karena dampaknya bukan untuk kita, juga untuk orang lain dan keluarga juga, seperti itu. Jadi intinya, kuncinya dari diri kita sendiri, apakah kita sudah disiplin. Sebenarnya kalau kita sudah disiplin masing-masing, itu semuanya bisa dilaksanakan. Sekian. Baik, terima kasih Pak Bu untuk jawabannya. Untuk Yazidan, apa sudah puas dengan jawaban dari kedua pemateri? Cukup, terima kasih Bu dan Bapak jawabannya. Oke, karena mengingat waktu dan juga tidak ada lagi pertanyaan yang masuk, kita tutup saja webinar pada sore hari ini. Terima kasih untuk Bu Gita dan Pak Edison atas penyampaian materinya yang luar biasa. Terima kasih juga untuk semua teman-teman yang sudah bertanya dan meluangkan waktunya untuk bergabung di webinar. Selanjutnya kita ada sesi foto bersama dan semua peserta webinar diharapkan untuk menghidupkan kameranya. Silakan Saudara Jeffrey untuk mengambil alih untuk sesi foto bersama. Baik, izin Pak, Bu, kita foto bersama dulu. Untuk seluruh peserta, boleh dinyalakan kameranya, kita mau foto bersama. Nanti fotonya 2 sesi, ini di halaman pertama dulu, nanti halaman kedua. Siap, teman-teman? Boleh di-on-kan semuanya? Masih ada yang belum on kamera nih. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Baik. Sebentar, saya save dulu. Baik, kita foto sesi kedua. 1, 2, 3. Baik. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Jeffrey. Selanjutnya, langsung saja kita tutup webinar kita kali ini. Terima kasih kepada kedua pemateri dan semua yang sudah tergabung dalam webinar sore hari ini. Saya Maurani Oktavia selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Gita dan Bapak Edison. Ya. Sama-sama. Terima kasih Pak, Bu. Nih. Terima kasih Bapak dan Bu. Sama. Baik, terima kasih semua. Mohon izin, live. Iya Ibu, terima kasih. Ya, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak. Ya, alhamdulillah.